dengan fungsi fx, lalu garis merahnya dimisalkan dengan fungsi gx, dan dia dibatasi oleh dua dua garis ya, ada X1 dan X2, maka besar daerah di sini itu didapatkan dari nilai ini, luas daerahnya sama dengan integral juga sama ya, X1-nya kita misalkan dengan A, kemudian X2-nya misalkan dengan B, berarti integral batas bawahnya A, batas atasnya B. Nah, ini selisih dari eh, fungsi yang pertama dikurang fungsi yang kedua. Jadi di sini kalau dia terhadap sumbu X, maka selisihnya itu dari yang atas dikurang yang bawah. Nah, karena di sini yang di atas yang garis hijau, maka di sini fungsinya adalah fx dikurang yang garis merah. Jadi fx dikurang gx. Jadi ini biasanya fungsinya kita kurangkan terlebih dahulu, baru nanti bisa kita integralkan terhadap eh, terhadap X untuk mencari luas daerahnya. Nanti kalau sudah diintegralkan, kita substitusikan batas atas dikurang batas bawah. Nanti akan didapatkan nilai dari luas daerah pada kurva ini. Nah, ini kalau kurvanya itu di sumbu X. Nah, seperti biasa karena ada kurva di sumbu X, berarti ada juga kurva luas daerah antara kurva di sumbu Y. Jadi di sini kalau untuk sumbu Y, jadi yang membatasinya itu ini ya, nilai Y-nya. Nah, nilai Y itu kan ada pada garis vertikal ini. Nah, jadi bentuknya kurvanya misalkan X sama dengan FY, artinya nanti fungsinya di sini memuat variabel Y. Kemudian kita diminta untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh A dan B. Ini penulisannya sebenarnya harusnya C dan D ya, tapi semoga Bapak Ibu tidak bingung terhadap perumusan ini, nanti disesuaikan saja dengan nilai yang ada di sini. Ini hanya permisalan saja. Jadi nanti ini nilai A dan B-nya kita ganti dengan angka yang ada di sini saja, yang ada pada sumbu Y. Nah, jadi di sini kalau kita mengikuti gambar atau grafik, berarti ini saya rubah ya. Jadi di sini A, dari A sampai B, batas bawahnya A, batas atasnya B. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, kalau kita mengikuti grafik ini harusnya FY ya. FY DY. Nah, nanti dalam perhitungan luas daerahnya kita integralkan terhadap Y, kemudian kita masukkan atau kita substitusi batas atas dan batas bawahnya, sehingga nanti akan didapatkan luas daerah dari kurva terhadap sumbu Y. Nah, sama seperti X tadi, kalau tadi ada satu fungsi, nah di sini melibatkan dua fungsi, di mana fungsinya itu berarti karena dia dibatasi oleh Y, sehingga dia bentuknya itu menyamping ya. Kalau tadi yang X kan bentuknya atas bawah. Nah, tapi kalau untuk yang Y bentuknya kanan dan kiri. Jadi ketika kita diminta untuk mencari luas daerah dari yang diarsir ini, maka kita bisa menggunakan rumus integral. Jadi di sini batas bawahnya Y1, Y1 ya, kita bisa asumsikan dia sebagai A atau C gitu ya. Jadi di sini batas bawahnya, kemudian ini nanti batas atasnya sebagai nilai yang ada di sini. Kemudian, nah ini kalau di kurva di sumbu Y itu kita menguranginya yang kanan dikurang yang kiri. Nah, kalau tadi sumbu X atas dikurang bawah, nah kalau untuk sumbu Y yang kanan dikurang yang kiri. Jadi fungsinya adalah FY dikurang dengan GY, kemudian diintegralkan terhadap Y. Nah, nanti untuk menghitung luas daerah dari A atau luas daerah dari yang diarsir ini, kita dapatkan dari ini fungsinya dikurangi terlebih dahulu, baru nanti kita integralkan dia terhadap Y, lalu hasilnya kita substitusi batas atas dan batas bawah. Itu nanti dikurangi. Nah, sehingga nanti dapat nilai luas daerah di antara dua kurva terhadap sumbu Y. Itu untuk
luas daerah. Jadi luas daerah terhadap sumbu X dan luas daerah terhadap sumbu Y. Kemudian kalau dari tadi yang dibahas itu adalah daerah yang di atas kurva sumbu X, nah bagaimana dengan daerah yang di bawah kurva sumbu X? Nah, jadi seperti grafik yang ini, di sini dia kurvanya terhadap sumbu X sama ya dengan yang tadi, tapi dia posisinya ada di bawah dari sumbu X. Nah, jadi kalau di sini diminta mencari daerahnya, perhitungannya sama dengan yang ini, yang konsep yang pertama, hanya saja nanti tinggal kita kalikan dia dengan minus karena posisinya ada di bawah sumbu X. Jadi untuk perhitungannya ini rumusnya sama dengan yang pertama tadi ya. Integral ini batas bawahnya, kemudian batas atasnya, batas bawahnya diasumsikan dengan A, kemudian batas bawah atasnya diasumsikan dengan B, kemudian ini adalah fungsinya. Nah, nanti biasanya karena dia fungsinya itu di bawah sumbu X, kalau kita menggunakan perhitungan biasa, ini akan didapatkan nilai minus. Sedangkan untuk luas daerah itu nilainya tidak boleh minus. Makanya di sini dikalikan dengan min. Nah, itu untuk mencari luas daerah dari kurva yang di bawah sumbu X. Nah, biasanya kalau kita mau mencari nilai yang tadi, nilai untuk batas atas dan batas bawah, jadi di sini ditulisnya sebagai X1 atau X2 dan Y1 dan Y2 itu menggunakan rumus seperti ini. Jadi kita menuliskannya itu fungsinya itu nanti sama dengan, biasanya kalau mencari titik potongnya itu bisa dengan beberapa cara ya, salah satunya dengan memfaktorkan dapat titik potong. Jadi titik potongnya itu nanti kunci kita untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari fungsinya. Jadi nanti di sini kita bisa satu potong terhadap batas X, X2 untuk mencari titik terhadap batas. Ini kalau di antara Pak. Jadi jika kita mencari yang ini, titik potong yang di sini nih. Nih, jadi nanti kita bisa tuliskannya di sini X ya. Nah, ini kita bisa tuliskan 1. Kemudian sama dengan Y sini kita bisa tuliskan sebagai Y2. Nah, nanti Y1 itu dapat titik potongnya itu di mana X1 2-nya. Ini untuk menjadi batas bawah dan batas atas dari kurva ini. Begitu juga dengan ini pada kurva terhadap sumbu dengan GY kita asumsikan sebagai X1, lalu X sama dengan FY kita asumsikan sebagai X2, kemudian kita buat persamaannya dan kita akan dapatkan nanti titik potongnya yaitu Y1 dan Y2 yang kita gunakan untuk menjadi batas atas dan batas bawah dari dalam perhitungan luas daerahnya. Jadi seperti itu untuk mencari titik potong dari dua kurva. Kalau titik potong terhadap satu kurva, tinggal kita jadikan saja di situ Y sama dengan Fx sama dengan 0 dan X sama dengan Fy sama dengan 0. Ini biasanya kita pakai kalau tidak diberikan gambar gitu ya. Jadi kalau sudah ada gambarnya, kita bisa dengan mudah melihat mana yang menjadi batas atas dan batas bawah. Tapi kalau masih dalam bentuk persamaan atau fungsi, kemudian dia hanya diminta untuk mencari luas, berarti harus kita cari terlebih dahulu titik potongnya. Nah, itu yang tadi Y1 sama dengan Y2 atau X1 sama dengan X2. Nah, itu untuk penjelasan dari luas daerah di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, di sini seperti contoh yang pada contoh 1, di sini ada dua gambar. Nah, dua gambar ini diminta untuk mencari luas daerah. Di mana luas daerahnya ini belum kita cari nilainya ya. Jadi baru
kita tentukan dulu rumusnya. Jadi luas daerah berdasarkan grafik yang ini itu bagaimana untuk menentukan rumusnya. Nanti juga di sini ada dua. Nah, berarti kalau untuk yang gambar pertama, kira-kira bagaimana rumus dari untuk mencari luas daerah pada grafik yang pertama? Berarti pakai konsep yang mana tadi? Yang sumbu X atau yang sumbu Y? Kalau yang ini terhadap sumbu X ya, berarti kita pakai yang luas daerah antara kurva di sumbu X. Nah, nanti yang menjadi batas bawahnya, diperhatikan di batas bawahnya ini, kemudian batas atasnya ini. Nah, berarti kalau pada gambar ini yang menjadi batas bawahnya yang mana? B, A sampai B. B sampai Oke, A. jadi ini ada dua daerah ya. Jadi Ya, betul. yang pertama batas Ditambah bawahnya A, batas atasnya B. Nah, fungsinya apa kalau untuk yang grafik ini? itu ada fx. Sama ya, fx, kemudian fx, dx seperti ini. Ya, Lalu yang kedua itu daerah yang ini. Nah, yang ini bagaimana? B sampai C. Itu negatif. Nah, B sampai C, tapi dia negatif gitu ya. Hmm. Karena Ah iya, dia betul. batasnya ada dia ada di bawah kurva ada di bawah sumbu X. Jadi kita bisa tuliskan dia seperti ini, minus ya. Kemudian ini fx dx. Nah, nanti dalam perhitungannya ya tergantung pada besaran pada batas-batas ini ya, dan ini nanti fungsinya apa. Nah, kemudian kalau contoh yang kedua, berarti bagaimana? Kira-kira ini luas daerah pada kurva X atau luas daerah pada kurva Y? Pada sumbu X atau luas daerah pada sumbu Y? Hmm. Kira-kira ada berapa daerah yang bisa kita eh, identifikasi? Daerah yang pertama ini ya. Jadi dia ada di atas sumbu X, di mana di sini batasnya itu apa dan apa? B sampai 0. Ya, B sampai 0. Kemudian untuk fungsinya Di, itu di bagaimana? atas kurang bawah itu fungsinya. Fx Atas, kurang ya Gx. atas dikurang bawah. Nah, untuk yang atas itu adalah yang ini, Fx kurang Gx fx, ya. kemudian dikurang, ini bawahnya adalah yang ini, Gx dengan ya. gx. Berarti ini fx dikurang gx dx. Kemudian daerah berikutnya itu adalah yang ini, yang saya arsir warna Ya, merah. Nah, ini berarti bagaimana untuk fungsinya ditambah dengan Sampai 0 0 sampai C. sampai C. 0 sampai C. D, kemudian, nah ini ada dua kurva yang Hx. membatasi yang Oh, ada dua ya? atas, Oh iya. ya, masih dua ya, ini Oh batasnya ya. iya benar. Berarti Hx. ada Fx fx dikurang hx, fx dikurang hx atau hx dikurang fx. Yang menjadi atas berarti yang fx ya, ini menjadi Fx. atasnya. Nah, ini bawahnya. Ini Iya. hx dx. Ya kan apa Nah, nih? ini kalau yang kita minta kita ditanya untuk identifikasi dulu, belum menghitung nilainya. Jadi, kita perhatikan dari gambar grafik ya. Jadi di sini kita tidak perlu melihat titik potongnya. Sebenarnya udah jelas titik potongnya pada grafiknya ya. Tapi kalau maksudnya kita tidak perlu mencari dengan menggunakan persamaan ini. Sudah terlihat jelas pada gambar. Nah, Ya. seperti yang ada pada gambar berikutnya, kalau Takutnya itu ya, untuk yang yang jus bukan? di grafik ini berarti bagaimana di sini sudah ada nilai X-nya dan sudah ada nilai fungsinya. Kalau tadi kan tidak, masih masih dalam bentuk yang belum diketahui ya, baik fungsi Ya, maupun betul. batas-batas. Nah, kalau ini kira-kira bagaimana untuk rumusnya dulu sebelum kita tahu nilainya. Kita cari Integral. rumusnya dulu. Integral 0 Berarti sampai 5. integral Kurangin atas sama bawah.
ini 0 sampai Iya, 5. Sebenarnya dari grafik sudah jelas ya. iya. Sudah terlihat dengan jelas bahwa ini daerah yang diarsir, yang diminta untuk dicari luas daerahnya, itu dibatasi oleh nilai X dari 0 sampai 5. Nah, sama untuk mencari fungsinya, maka kita lihat fungsinya yang atas Atas. dikurang Bukan yang yang bawah. bawah. Nah, Bawah. fungsi yang atas itu berarti yang mana? Pada Yang gambar ini, fungsi yang atas itu yang Min X kuadrat min tambah yang 6X. ini ya. Iya, Min X kuadrat ditambah 6X, kemudian dikurang pada dikurang dikurang X ya, dikurang dengan X X dx. dx. Nah, jadi ini nanti untuk mencari luas daerahnya. Tapi kalau misalnya belum diketahui titiknya, misalnya ini kita belum tahu nih nilai berapa. Nah, berarti cara untuk mencari titik potongnya itu tadi dengan memisalkan bahwa persamaannya Y1 itu sama dengan Y2 gitu ya. Ya, Jadi betul. Y1 sama dengan Y2 itu tadi apa? X sama dengan Min X kuadrat min tambah X 6X. kuadrat plus 6X. Berarti bagaimana nih? Kita Faktorin sama samakan, dengan 0. pindahkan dulu rumusnya ya. Rumusnya X Iya, kuadrat buat sama dengan 0. min X 5X min Plus 5X X. ya. Min 6X plus X sama dengan X, ya. 0. Jadi kita dapat X kuadrat min 5X dan sama dengan 5 0. Iya. Nah, ini kalau difaktorkan kan kita dapatnya X X kali X min 5 X min ya 5 X dikali X min 5 ya. sama X dengan 0. dikali X min 5 sama dengan 0. Jadi kita punya X satunya 0, X 2-nya 5. Nah, sesuai dengan yang ada pada gambar. Jadi kita sudah bisa menetapkan bahwa titik-titik potong ini itu 0 dan 5. Perhitungannya bagaimana? Ya ini kita selesaikan dulu yang di dalam fungsinya, maka kita dapatkan dia min X kuadrat plus 5 ya. Ditambah Plus 5X 5X dx. dx. Lalu kita hitung nilai integralnya yaitu min 1 Sepertiga X pangkat 3 3 X X pangkat pangkat 3 3 plus tambah 5 per 2 X 5 5 kuadrat per 2 X pangkat 2. Kemudian kita Ikutin 0 sampai substitusi 5. ya, CF ya. X-nya 0 dan 5. Kemudian kita masukkan batas atasnya, X-nya diganti dengan 5, berarti min 125. 1/3 dikali 125 125. Ditambah 5 per 2 dikali dengan 25 25 ya. Ini batas atas dikurang dengan batas bawah. Ini kalau disubstitusikan dengan 0 semuanya 0. Maka kita dapat hasilnya adalah berapa? Min 125 per 3. Nggak bisa dibagi 3. 125 per 3 berarti kuasa ditambah tambah dengan 1 125 per 2 ya. 125 per 2 Sama dengan sama dengan disamakan penyebutnya. ya per 6 6. Min 250 250 ditambah 375 375. Berarti hasilnya sama adalah 125 125 per 6 ya. 125 per 6. Biasanya ditulisnya dengan apa sih kalau luas? Satuan Satuan gitu. luas. Satuan Satuan luas. Ya, satuan luas. Karena nggak ada Jadi keterangannya. nggak ada keterangannya. Dia biasanya kalau kita kan luas kadang sentimeter persegi, meter persegi ya. Kalau di Betul. sini kita tulisnya dengan satuan luas. Jadi jawaban luas itu positif ya. Kalau misalnya negatif itu berarti ada yang salah gitu ngitungnya. Iya. Jadi oke. itu Ya kok kasih ya. kresek-kresek suaranya ya, suaranya kresek-kresek. Halo? Halo, Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas. jelas Ibu. Jelas ya. Baik, ini perasaan dari tadi contoh banyak ya. Ini contoh 3, oh ini contoh 2 sekarang. Kira-kira untuk 2 dengan menggunakan konsep di contoh 1 tadi untuk mencari satuan luasnya berarti bagaimana?
Sama ya, di sini ada dua daerah yang diarsir. Ini daerah yang pertama, lalu ini daerah yang kedua. Jadi nanti dalam menjumlahkan dalam menghitung luas seluruhnya kita menjumlahkan antara daerah yang pertama ditambah luas daerah yang kedua. Nah, kita hitung terlebih dahulu luas daerah yang pertama itu Min eh, ya terhadap sumbu X. Ini minus karena dia ada di bawah sumbu X ya. Untuk Iya. batasnya bagaimana? X kuadrat min 0 sampai 2. Dari 0 0 4 sampai 2 fungsinya untuk yang ini yang mana? X Sama. kuadrat X min kuadrat 4 min ya 4. fungsinya yang Iya. ini ya. DX. Kemudian dx dikurang dengan, nah batas yang ini dari 2 sampai 3 3 dengan fungsi yang sama, yaitu x kuadrat min 4 4. dx. Nah, Itu kenapa sehingga dikurang, Ibu? yang mana? Yang DX Oh, dua. dikurang, salah, ditambah. Oh, Salah. Oke, ditambah ya. Jadi dikurang dengan minus, kita hitung sepertiga. Ini X minusnya saya pangkat 3. tambahin kurung ya, jangan lupa Iya, ya. betul. Kalau nggak ditambahin kurung nanti salah ngitungnya. Min sepertiga X pangkat 3 min 4. 4x, di mana batasnya nanti dari 0 sampai 2 ditambah, terusnya gini ya, ditambah dengan sepertiga X pangkat 3 min, sama 4. ya, min 4x dari Oke. 2 sampai 3. Kita substitusi batas atasnya dengan 2, maka kita dapat nilainya 8 per 3. 8/3 dikurang dengan 8. 8 dikurang 0 ya untuk batas bawah, ditambah batas atasnya kalau kita substitusi dengan 3 maka kita dapat 4 per 3. 27/3 ya, 9 ya, 9 27 kurang dikurang 8. Oh, dipisah ya, sorry lupa. 27 bagi 3 9 dikurang 12 ya, dikurang dengan batas bawah 8 per Iya, 3, dikurang kemudian 8. dikurang dengan 8. Maka kita hitung di sini untuk yang 8/3 dikurang 8, berapa dah tuh? Min 16 per 3. Min 16/3. Ini 8 dikurang 24 ya? Kali depan ya, dikali depan jadi positif. Ya, nanti positif ya. Jadi ditambah ini ya, gini ditambah ini Ya, jadi min 3 ya, min 3. Kemudian yang ini tadi jadi minus plus juga ya. Ini bukan sih? iya, Betul iya, nggak? Jadi plus ditambah plus ya. iya, Jadi 32/3, iya, 32/3 dikurang dengan 3. 3 itu berarti 9/3 ya. 9/3. Iya, Jadi hasilnya adalah 20 berapa? 23 ya? iya, Betul nggak? 3 23 per per 3. 3. 23/3. Kalau disederhanakan berarti 7 koma ya. Ya, 7 2 per 3. 7 2/3. 7 2/3. Betul ya. 2,6. Jadi dia hasilnya ya 6,6. 7 2/3 atau 7,6 6,6. satuan luas. Oke, jadi itu untuk contoh yang luas daerah. Biasanya nanti kalau, tapi saya nggak tahu nanti ujian itu keluar yang seperti apa lagi Bapak Ibu. Semoga sama aja dengan yang semester kemarin. Jadi ini nggak dikeluarin sepertinya. Paling integralnya sama seperti yang soal yang sudah saya Biasa. share ya. Jadi integral biasa. Tapi maksudnya bukan integral biasa. Maksudnya perhitungan biasa, nggak yang mencari luas ataupun volume. Ini hanya apa namanya, penjelasan kalau misalnya nanti keluar aja, takutnya nanti dikeluarin yang ini. Saya belum nanya soalnya kisi-kisinya. Paling nanti kalaupun ada kisi-kisi nanti saya share-nya sebelum UTS ya Bapak Ibu ya. Kalau ini saya belum tanya sama koordinatornya yang dikeluarin apakah
bentuknya jenisnya sama lagi seperti yang semester lalu atau tidak. Ini hanya gambaran aja kalau nanti yang luas daerah seperti ini. Biasanya kalau di SMA ini luas daerah dan volume itu diajarnya di kelas berapa yang ngajar SMA? Pak Fahmi? Kelas 12 Bu. Oh, di ujung akhir-akhir mau Ya, ujian masuk ke ya Pak matematika biasanya. peminatan ya. Oh, masuknya ke peminatan. Kalau yang wajib diajarkan nggak Pak? Enggak Bu. Kalau Hanya yang sampai sekarang. integral yang biasa berarti ya? Ya, Ya, nah jadi agak emang lumayan ya kalau yang belum terbiasa dengan matematik, misalnya kayak Bu Rina gitu, lihat ini gimana Bu, pusing lagi Bu. Jadi lumayan nih, apa namanya, perhitungannya. Mudah-mudahan ini tidak dikeluarkan di ujian ya, semoga untuk yang UTS tidak sampai sini. Jadi kita sebagai gambaran aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada luas, biasanya lanjutannya ada volume. Jadi volume itu eh, pada dasarnya volume, kalau luas tadi bentuknya apa namanya, perhitungannya kita mencari dengan menghitung luas daerah yang pertama ditambah luas daerah yang kedua. Nah, kalau volume biasanya hanya satu perhitungan ya. Jadi nanti pada dasarnya dia berawal dari eh, apa namanya, benda benda ruang, apa namanya, bangun ruang ya. Jadi dia menyerupai bangun ruang. Jadi ini ilustrasinya kalau misalnya pada kurva ada sebuah garis yang menyerupai segitiga di mana bentuknya kurva ini dibatasi oleh garis A dan B, kemudian dia diputar sebanyak 360 derajat. Nah, kalau diputar, misalnya diputar ya, dia akan bentuknya kayak gini. Jadi dia seperti apa, pencerminan ya. Jadi kita putar sebanyak ini, nah dia akan menyerupai benda atau bidang apa sih namanya? Kalau itu bangun bangun datar, satu lagi bangun ruang ya, bangun ruang kerucut gitu ya. Nah, ini akan menyerupai bangun ruang kerucut, di mana di sini B-nya ini sebagai jari-jari, kemudian A-nya sebagai tinggi. Nah, itu apabila ini ilustrasi sederhana untuk bangun yang apa namanya, bentuknya yang sederhana ya. Jadi seperti segitiga kan bentuk sederhana. Nah, kemudian kalau dia bentuk kurvanya itu menyerupai setengah lingkaran, kemudian dia diputar terhadap sumbu X. Nah, kita putar terhadap sumbu X. Nah, diputar, nah nanti dia akan menyerupai bangun ruang yaitu bola. Sehingga dalam penerapan atau dalam perhitungan volume benda putar pada konsep ini itu sebenarnya merupakan pendekatan dari rumus volume kerucut dan volume bola. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi ini kalau misalnya bendanya seperti ini ya, segitiga dan lingkaran. Nah, tapi kan yang selama ini kita dapatkan itu adalah kurva yang bentuknya itu tidak beraturan. Jadi dari minggu-minggu lalu kita selalu menjelaskan atau mempelajari mengenai bentuk yang nonlinear atau yang kurvanya tidak beraturan. Jadi kita asumsikan misalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini daerahnya dibatasi dengan A dan B. Kemudian kalau kita putar bentuk ini, sebenarnya ini nanti apa ilustrasinya tadi masih pakai rumus yang tabung. Jadi kita kembali ke sini, rumus tabung, rumus dari Pas. yang ini ya, bentuknya nanti menyerupai tabung ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini nanti bentuknya menyerupai tabung, bukan bukan menyerupai, ini kayak apa ya bentuknya seperti ini ya. Menyerupai tabung. Jadi Bapak Ibu kalau volume tabung itu rumusnya apa? PR kuadrat kali tinggi. PR Kuadrat T. Kali tinggi. PR kuadrat kali tinggi ya.
Nah, jadi di sini pi-nya itu kan tetap. Nah, R-nya di sini kalau kita perhatikan pada kurva ini yang menjadi R atau jari-jari itu adalah yang ini, nilai yang dari A. Ya, jadi di sini jari-jarinya itu adalah nilai si Y-nya. Makanya di sini nanti kita tuliskan dia sebagai Y. Kemudian kalau untuk T pada konsep integral itu adalah si perubahan tingginya itu dari fungsi ini adalah kalau kita kembali lagi ke materi awal ini kan delta X ya di materi pertama. Jadi tinggi dari setiap daerah ini adalah delta X. Nah, delta X kalau kita turunkan dia ke dalam bentuk integral itu adalah dx. Nah, jadi asal mula dari metode cakram itu bermula dari volume benda putar yang ini. Jadi dari konsep yang sederhana. Kalau dari segitiga ketika diputar dia menjadi kerucut, kemudian kalau bentuk dia setengah lingkaran ketika dia putar dia menjadi sebuah bola. Nah, kalau kurva yang ini YX ketika diputar dia menjadi sebuah tabung seperti itu. Jadi bentuk rumus dari volume benda putar pada konsep integral itu sama dengan pendekatan pada volume tabung. Jadi dia sini pi r kuadrat t. Nah, di sini pi-nya tetap, kemudian r kuadrat t itu dirumuskan ke dalam integral di mana integralnya ini batas bawah dan batas atasnya itu berarti yang membatasi daerah pada kurva yang di sini yang biru ini. Batas bawahnya A, batas atasnya B, kemudian fungsinya ini nanti menjadi Y kuadrat. Jadi nanti di sini fungsinya kita kuadratkan. Jadi fungsi dalam soal atau pada kurva ini kita kuadratkan, kemudian kita integralkan terhadap X. Nah, ini adalah yang disebut dengan metode cakram atau rumus untuk menghitung volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian sama halnya kalau dia benda putarnya itu terhadap sumbu Y, volumenya itu terhadap sumbu Y. Jadi kalau sumbu Y itu berarti dia bentuknya menyamping ya. Kalau sumbu X bentuknya itu horizontal seperti ini. Nah, kalau dia terhadap sumbu Y berarti grafiknya atau kurvanya itu vertikal seperti ini, kemudian dibatasi oleh yang ini A dan B. Ini harusnya kalau disesuaikan dengan rumus dia C dan D ya. Nanti disesuaikan saja karena biasanya ini angka ya. Jadi kita tinggal perhatikan saja angka yang membatasi kurva Y ini. Nah, kalau diminta untuk mencari volume yang dimana dia diputar terhadap 360 derajat, nah sama pemutarannya, jadi dia ke samping bentuknya. Jadi kalau ini kan tadi tidur ya, kalau ini dia jadinya tegap gitu ya, bentuknya tegap. Nah, sama seperti tadi, jadi ini didasari dari yang tadi perubahan kurva ke dalam volume bangun ruang, dimana ini tadi bangunnya tabung. Terus rumusnya sama ya, pi, kemudian ini batasnya berarti yang membatasi antara kurva sumbu Y tadi. Di sini kita misalkan dengan C dan D. Kemudian ini ada yang keliru ya Bapak Ibu. Kira-kira salahnya di mana penulisannya? Ini harusnya apa nih yang ditulis pada gambar ini? FY. Kalau iya, jadi di sini harusnya bukan Y sama dengan Fx ya, tapi X sama dengan Fy gitu ya. Jadi ini adalah fungsi variabel Y gitu ya. Jadi karena dia ini adalah kurva pada sumbu Y. Jadi tapi ini sudah betul ya X kuadrat karena nanti ini kita kuadratkan fungsinya yang mengandung variabel Y, dikuadratkan kemudian diintegralkan terhadap dy. Nah, jadi asal mula bagaimana rumus metode cakram seperti itu. Mohon maaf kalau saya keliru Bapak Ibu ya, yang mengajarkan SMA mungkin nanti penjelasannya bisa lebih detail dibanding yang saya jelaskan. Tapi dasarnya seperti itu. Betul nggak Pak Fahmi yang ngajar kelas 12 atau Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu. Suaranya pelan banget. Ya, Bu. Atau ada penjelasan lain biasanya bagaimana?
seperti itu ya. Iya, seperti itu. Baik, jadi kalau itu tapi yang hanya satu kurva ya Bapak Ibu. Jadi perumusannya dia masih sederhana, di mana V sama dengan P kemudian integral dari Y kuadrat dx atau X kuadrat dy. Kemudian bagaimana kalau dia itu dua kurva seperti pada gambar yang di sini, gambar yang pertama. Jadi metodenya bukan lagi disebut dengan metode cakram, tapi dia disebut dengan metode cincin. Pada dasarnya sama ya, kalau kita biasanya mencari nilai tabung gitu ya. Jadi di sini kan fungsi atau kurva yang pertama kita misalkan dengan Y sama dengan Fx, lalu ada kurva yang kedua kita misalkan dia dengan Gx. Nah, kemudian kedua kurva ini diputar sebanyak 360 derajat, maka akan didapatkan dua bentuk tabung. Jadi tabung yang pertama itu yang jari-jarinya dari sini ke sini. Nih ya, dari di sini ke sini. Kemudian kalau tabung yang kedua berarti yang jari-jarinya itu dari yang ini, yang warna merah. Kalau yang pertama kan karena lingkarannya yang ini. Nah, kalau yang kedua itu berarti yang ini nih, dari sini ke sini. Nah, sama kita menggunakan rumus dengan pendekatan tadi, rumus tabung. Jadi di situ kan PR, biasa kita kalau mau mencari volume tabung 1 dikurang tabung 2 gitu ya. Jadi kan biasanya PR 1 T1 gitu dikurang dengan PR2 PR1 kuadrat ya, PR2 kuadrat T2. Nah, kalau di sini berarti P-nya bisa dikeluarkan, lalu untuk nilainya berarti nanti kita tinggal mengurangi yang fungsi pertama dikurang dengan fungsi kedua, tapi masing-masing dikuadratkan. Jadi di sini karena ini ya jari-jarinya kan dikuadratkan ya. Jadi di sini Y1 jadi Fx1 dikurang dengan Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat. Jadi nanti di sini dikuadratkan terlebih dahulu fungsinya atau nilai dari yang ini, kemudian nanti kita kurangkan dan kita integralkan terhadap X. Nah, ini apabila mencari volume dari sumbu X yang diputar sejauh 360 derajat. Nah, sama halnya dengan untuk mencari volume dari sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti dia sama tadi ya, vertikal. Di sini garis yang pertama itu dimisalkan dengan GY, lalu yang terluar itu dimisalkan dengan FY. Nah, jadi kalau dia diputar terhadap sumbu Y sejauh 360 derajat, maka mencari volumenya P. Di sini batasnya ini sama ya, ini harusnya C dan D kalau kita sesuaikan dengan rumus, atau kalau mau menyesuaikan dengan gambar berarti di sini A dan B. Kemudian di sini X1, yang menjadi X1-nya berarti yang mana Bapak Ibu? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan berarti yang FY. FY ya. Iya. Yang FY. Jadi di sini FY dikuadratkan dikurang fungsi Y, FY kemudian dikurang dengan fungsi GY. Jadi yang kanan dikurang yang kiri. Sekali lagi kalau untuk yang ini atas dikurang bawah, kalau Y kanan dikurang kiri. Jadi pada dasarnya hampir mirip dengan yang bentuk awal-awal yang tadi kita pelajari ya. Jadi di sini. Jadi kalau yang luas daerah juga sama, atas kurang bawah, kemudian untuk yang volume juga sama. Jadi X itu atas kurang bawah, kemudian kalau Y dia kanan dikurang yang kiri. Nah, itu untuk penerapan dari integral di volume benda putar. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh 2 mulu ya, harusnya contoh ketiga ya. Contoh 3 di mana ini adalah penerapan volume, karena di sini sudah jelas ya ditentukan volume benda putar jika diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat pada daerah yang dibatasi oleh Y kuadrat sama dengan 4X, kemudian garisnya X sama dengan 4, dan sumbu X menggunakan metode cakram.
Jadi kalau menggunakan metode cakram berarti kita pakai eh, dua ini ya, atas ataupun bawah. Nah, di sini sudah tertulis pada pada soal bahwa dia mengelilingi sumbu X. Berarti nanti rumus yang kita gunakan itu yang atas atau yang bawah? Atas. Tas. Yang atas ya. Jadi V sama dengan Pi integral dari A sampai B Y kuadrat dx. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari apa dulu Bapak Ibu. Jadi kan di sini sudah jelas ya untuk fungsinya. Tapi yang perlu kita cari apa? Jadi kan V sama dengan tadi Pi integral dari A sampai B, kemudian di sini Y kuadrat ya, Y kuadrat dikali dx. Y kuadrat dikali dx. Yang belum kita ketahui adalah apa? Batasnya. Batas AB. Batasnya ya, batas untuk A dan B. Kira-kira batas A dan B-nya itu bisa kita cari bagaimana? Oh, adanya 4. Ini sudah jelas 4 ya. Satu lagi sih apa? Ih, Sebenarnya nol. kita bisa dengan ya 0, tapi kita coba gambarkan Faktor ini. saja ya kira-kira ya. Kita Ya. gambarkan kalau di Desmos itu bentuknya bagaimana. Kita di graphing kalkulator tadi fungsinya adalah kalau Y kuadrat berarti dia kalau dijadikan Y, jadi gimana? Kalau Y kuadrat kan sama dengan 4X. Berarti Y sama dengan plus minus ya. Akar 4X. 2. Jadi Y sama dengan plus minus 2 akar X. Iya. Gitu ya. Nah, coba kita jadi nanti Y ini kita masukkan ke dalam fungsi sini ya. Jadi kalau mau dia plus maupun minus kalau dikuadratkan sama ya. Kan sama aja sih sebenarnya. Ntar di sini 4x dx kan. Nah, sekarang tugas kita itu adalah mencari A dan B-nya dulu. Kalau kita gambarkan berarti tadi Y sama dengan akar 2 akar X. Nah, ini grafiknya yang ini. Kemudian yang kedua, X sama dengan 4. Nah, gambarnya mungkin seperti ini kemungkinan. Nah, Bapak Ibu kalau terlihat Desmos nggak sekarang di layar Bapak Ibu? Terlihat Ibu. Ya, Lihat, Bu. Desmos ya yang keluar ya. Ya. Nah, berarti kalau dari grafik ini kelihatan sebenarnya ya, walaupun kita belum memutar dia, kalau memutar kan berarti nanti Bapak Ibu kira-kira sudah bisa membayangkan, nih saya nggak bisa bergerak ya. Memutarnya itu kan berarti dari kiri ya, jadi nanti kita pindahkan aja ya ke sini. Tapi kalau dari grafik sudah jelas belum? Kira-kira titiknya berapa sama berapa? Berapa? 0 dan 4. 0 dan 4 ya. 0 sampai 4. Iya, 0 sampai dan 4. 4. Jadi kalau kita gambar, tadi gambarnya, ini anggap aja bagus ya. Kalau jelek maafkan. Jadi tadi dia nih 0, 1, 2, 3, 4 si X-nya. Kemudian Y-nya gini. Kalau X-nya 0, kita dapat Y-nya juga 0 gitu ya. Kemudian kalau X-nya 1, kita dapat Y-nya 4. X-nya 1, Y-nya 2 ya. X-nya 2. Ya benar, X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya 2, akar 8 ya, Y-nya kira-kira 2, 2 akar 2 ya. Kalau X-nya 4, Y-nya 4 ya. 4 ya. Nah, tadi kan gambarnya kalau tidak salah begini. Jadi dia dibatasi, ini saya pakai gambar ini ya, X sama dengan 4, ini, dan kurvanya kalau tidak salah begini ya, melengkung dia, seperti ini.
Nah, jadi kalau kita putar dia sebanyak 360 derajat, anggapnya bagus ya. Ini sebenarnya harusnya sampai ke bawah ya. Dia kira-kira itu bentuknya itu begini nih dia. Kira-kira aja Bapak Ibu ya, ini gambar saya jelek. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang kita perhatikan itu daerah yang di sini, di mana dia tadi dibatasi oleh nilai X-nya 0 dan nilai X-nya 4. Karena kalaupun di sini juga sama ya, dibatasinya tetap sama, tapi di sini nanti minus 4 gitu. Nah, kita perhatikan itu adalah daerah yang di atas sumbu X dan positif. Jadi di sini kita pakai ini X, batasnya 0 dan atasnya 4. Nah, jadi dalam perhitungannya bagaimana? Sama dengan V-nya, P-nya tetap integral, batas bawahnya 0,4 0, batas atasnya 4, kemudian Y kuadratnya tinggal kita ganti dengan 4 4X. 4X, D- 4X dx. Lalu perhitungannya sama dengan Pi. Perhitungan seperti biasa kita integralkan 4X terhadap X, maka jadi 2x kuadrat 2X kuadrat. Kemudian kita substitusi nilai batas atasnya dengan 4, kita dapatkan 32 ya. 32 dikurang 0. Sehingga di sini nanti kita dapat untuk volumenya adalah 32 pi. Jawabannya dalam satuan volume. volume. Nah, jadi kalau untuk contoh 3 caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau lihat titik apa namanya? Apa namanya tadi? Titik potongnya bisa dilihat dari grafik saja. Jadi silakan dimasukkan saja ke dalam bantuan apa namanya? Seperti Desmos gitu. Kemudian kita bisa lihat kira-kira dia titik potongnya ada di sebelah mana, seperti yang ada gambar di sini. Seperti di fungsi-fungsi yang dari tadi juga, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan Desmos dalam untuk memudahkan melihat titik potong juga silahkan saja. Jadi bisa kita gunakan aplikasi seperti itu. Nah, ini yang di metode cakram. Kalau nggak ada lagi latihannya ya. Nah, nanti untuk latihan bisa dicoba sendiri. Jadi nanti ini bisa dicek dengan menggunakan tapi ini latihannya hanya luas daerah ya. Jadi volumenya hanya satu saja yang diberikan contohnya. Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya untuk pengetahuan saja ya Bapak Ibu. Apa namanya, untuk aplikasi sebenarnya yang diminta nanti dalam pengerjaannya bukan yang mengerjakan volume dan luas ya, tapi seperti yang sudah kita bahas di lalu-lalu. Jadi nanti silakan dicari kasus aplikasi integral berdasarkan bidang Bapak Ibu masing-masing. Kalau dalam bidang teknik mungkin banyak ya penerapan integral gitu, kemudian dalam bidang lain juga banyak. Jadi nanti silakan di explore kembali. Kalau ini hanya untuk pengetahuan saja, jadi mudah-mudahan tidak dikeluarkan dalam ujian. Nah, nanti tugas Bapak Ibu itu adalah mencari yang tadi, aplikasi integral dalam bidang masing-masing, baik ekonomi, kimia, fisika, biologi. Yang mungkin nanti dalam UTS bisa Bapak Ibu angkat menjadi jawaban dalam soal UTS, biasanya di soal nomor akhir. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk materi hari ini. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Seperti biasa, ini ingin di-share atau tidak perlu? Sebenarnya sudah ada juga ya di PPT-nya. Share Ibu. Boleh. Share ya, nanti sesudah ini aja ya. Ini saya hentikan dulu berbaginya. Oke. Dari tadi ada kuliah Pak, dari pagi? Ya Ibu. Ada Bu. Ya, Bu. Harapan. Ya Bu. Ada semua, dosennya Ada masuk semua. Ada semua. Rajin semua ya kalau dosen S2. Sesudah ini Bu Statistika. Bu Maria.
Oh, Bu Maria. Ada Bu Maria hadir ya, insya Allah ya. Insya Allah. Eh, Bapak Ibu, untuk yang hari ini atau untuk UTS ada yang mau ditanyakan? Kemarin ada yang WA kalau misalnya UTS-nya di kertas folio gimana? Kalau untuk instruksi pengerjaan, sepertinya sih tidak ada ditetapkan harus pakai kertas apa ya Bapak Ibu. Jadi Ya. silahkan aja diatur. Kalau biasanya sih yang penting nanti dalam setiap jawaban Bapak Ibu disertakan saja nama dan NPM seperti itu. Dan saya mohon karena ini Bapak Ibu mengerjakan secara online, jadi ketika Bapak Ibu mengumpulkan dipastikan bahwa jawabannya itu sudah jelas terlihat dan tidak dalam bentuk apa ya landscape gitu ya. Jadi bentuknya itu potret lurus gitu. Jadi jawabannya jelas, fokus ke jawaban Bapak Ibu, tidak misalnya bukunya yang Ya. difoto, jawabannya tidak terlihat, karena itu kasus semester lalu seperti itu. Jadi bukunya yang difoto, jawabannya saya disuruh pakai kaca pembesar kayaknya. Dan bentuknya kadang suka ada yang benar dia potret, tapi ada juga yang landscape kan itu jadinya muter-muter ya buat ngoreksinya gitu. Jadi nanti sebelum di-upload harus dipastikan dulu ya kira-kira apakah sudah jelas terbaca tulisannya, kemudian juga posisi filenya itu sudah benar dengan potret. Jadi nanti tidak memberatkan saya untuk melihat kanan kirinya gitu. Seperti itu. Dan kalau bisa, kalau untuk perhitungan Bapak Ibu silakan coret-coret dulu di kertas yang apa namanya, kertas burem gitu ya. Nanti untuk yang fixnya baru dituliskannya dengan pulpen. Jadi tidak menuliskan dengan pensil. Biasanya kalau udah difoto kadang suka nggak jelas juga tuh tulisan kalau pakai pensil. Jadi wajib pakai pulpen gitu. Karena waktunya 2,5 jam seperti yang saya sampaikan, jadi dimaksimalkan waktunya Bapak Ibu. Nah ini kan ujian terakhir ya, biasanya kalau udah ujian terakhir tuh udah capek nulis Bapak Ibu nanti. Karena di awal sampai akhir mungkin dikebut kan harus nulis terus gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih Ya. Bapak Ibu fisiknya selama sehari itu kuat gitu ya, udah siap poyo, Mhm. pijetan gitu. Hari Minggu lagi ya, berarti nggak libur dong Bapak Ibu nih, harus standby terus di rumah ya. Semangat lah pokoknya, insya Allah lancar sih Bapak Ibu semester awal, karena ini baru permulaan ya, Waduh. masih banyak semester yang harus dijalani. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum, oh iya absen ya, 32. Ada yang tidak masuk berarti Pak? LMS. Tapi insya Allah hari Minggu aman Bapak Ibu ya? Apa ada yang sedang kira-kira ada pelatihan atau apa gitu untuk hari Minggu besok? Aman, mudah-mudahan aman, Bu. Mudah-mudahan Yang hari aman Sabtu ya. yang aman. Hari Aman Sabtu. nggak aman? Iya, Ya aman-aman kan, Bu. sebentar. Ini XC ya. 34, 31 yang ada berarti 3 yang tidak hadir. Oh, 33, 32 berarti 2. Pak Fahmi ada ya, Bu Rizky Amalia ada tidak? Hadir Ibu. Bu Resti ada, Pak Yayat, Ada, Bu. Pak Yayat hadir, Bu Wanda, Hadir Bu. Bu Wanda ada, Bu Puri, Bu Puri, Bu Purinda, ada nggak Bu Purinda nih? Bu Puri tidak ada ya? Iya di Zoom-nya nggak ada ya, Pak Fahmi ya? Sepertinya tidak ada di Zoom. Nggak ada kabar ya? Ada kabar? Oh ya, tidak ada di Zoom, Bu Puri. Terus Pak Idham, Nggak ada juga. Pak Idam nggak ada. oh Pak Idham nggak ada ya. Bu Dede, Ada Bu. Bu Dede ada, Bu Aisyah, kedua ya. Hadir Bu. Pak Anggit, Hadir, Bu. Pak Bu Ruli, Hadir Bu. Bu Lis, Tiana, Hadir Bu.
Bu Elis ada, ya Bu Suli, Bu Suli, Bu Suli, Bu. Bu Suli Bu ada. Suli ada ya. Hadir, Ya, Bu. Bu Suli ada. Ya, Bu Nur Indah, Hadir Ibu. Bu Rachma Wahyuni, Hadir Ibu. ya, Bu Agnes, Hadir Ibu. oke, Bu Rosita, Hadir Ibu. oke, Bu Eva, Hadir Ibu. Pak Marianus, Hadir, Bu. Bu Marianus hadir, Pak Julian hadir ya, Bu Noviani, Hadir, Bu. Bu Miranti, Hadir, Bu. oke, Bu Rina hadir ya, Hadir, tadi Bu Bu. Rina. Ya, Pak Asep, Pak Asep, Pak Asep, Pak Asep, Pak Asep ada? Hadir, Bu. Pak Asep hadir. Pak Asep oh ya ada. Pak Hadir, Agung Bu. ada. Ya, Bu Ari, Bu Ari Hadir Ibu. ada. Bu Elis, Hadir oh, Ibu. Bu Elis lagi di jalan. Bu Elis Herawati, Hadir Ibu. Pak Iip, Hadir. Pak Iip ada ya. Pak Ramadan, Hadir, Pak Bu. Ramadan ada. Bu Asri, Bu Asri ada. Pak Denny, Hadir, Bu. oke, Bu Mia Tanti, Hadir, Bu. Bu Mumun, Hadir, Ibu. oke Bu, semangat sekali Bu Mumun. Berarti dua tadi yang tidak hadir ya, Bu Puri dan Pak Idam. Ini satu sekolah bukan sih Pak? Beda Bu. Oh beda ya, Beda. oh, Bu Puri. Belum ada kabar ya, ya udah deh. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup atau sebelum ditutup? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu. Jadi semangat untuk UTS-nya minggu depan. Biasanya kalau untuk UTS langsung sudah ada instruksinya nanti di LMS ya Bapak Ibu. Jadi selalu standby saja semua soal dan waktu pengerjaan ataupun ketentuan itu sudah ada di LMS-nya berarti dari sesi 1 sampai nanti termasuk di matematika terapan. Jadi waktunya sekiranya Bapak Ibu misalnya ya, kalau tadi sampai 4:30 kalau tidak salah ya. Misalnya 5 menit lagi ada kendala dalam penguploadan, silahkan WA saja. Nanti akan saya tambahkan waktunya, tapi biasanya tidak lama-lama kalau untuk penambahan waktu ya. Jadi Bapak Ibu silakan disesuaikan saja. Nanti sesudah ini saya coba tanyakan kisi-kisinya, jadi Bapak Ibu punya gambaran seperti apa, tapi kalau belum ada, dipelajari dulu yang seperti semester kemarin yang sudah saya share ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan soalnya dengan NPM Bapak Ibu untuk latihan, dan yang pasti di soal terakhir biasanya ada aplikasi, nah itu yang saya tekankan ya, jadi sudah punya persiapan soal jawaban untuk yang soal aplikasi. Nanti tinggal dicatat saja. Kalau misalnya sudah ada catatannya berarti tinggal difoto saja dan digabungkan dengan jawaban yang lain. Seperti itu. Semoga nanti lancar sampai UTS-nya, tidak ada halangan, Bapak Ibu sehat semuanya. Jadi nanti ketika UTS dalam kondisi sedang fit gitu ya, tidak dalam kondisi tidak enak badan atau ada kendala apapun. Mungkin cukup dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam kata-kata saya atau perlakuan yang saya lakukan gitu ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, izin live ya.